Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Junika Triana, NIM 17170511126, mahasiswa program studi S1 Akuntansi Undiksa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dan juga pembahasan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Aset, Struktur Aktiva, Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan di BEI periode tahun 2018 sampai dengan 2020. Sebelum saya memulai pembahasan, izinkan saya untuk menyapa Dewan Juri terlebih dahulu. Yang terhormat Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi SEMSI, yang terhormat Bapak Iputu Julianto SEMSI AK, dan yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta SE AKMSI. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Kinerja keuangan perusahaan merupakan konsep penting bagi investor karena merupakan indikator bagi pasar untuk menilai suatu perusahaan secara keseluruhan. Nah, menurut SWOT, nilai perusahaan itu merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nah, selama masa pandemi COVID-19, banyak sekali perusahaan dunia yang terdampak. Salah satunya adalah perusahaan sektor energi pertambangan. Seperti pada perusahaan subsektor batubara, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penurunan produksi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di antaranya karena menurunnya permintaan atau penurunan konsumsi batubara sehingga sudah pasti mengakibatkan terjadinya penurunan harga. Di sisi lain, adanya keterbatasan akses dan juga mobilitas karyawan maupun logistik perusahaan pertambangan sehingga mengalami kesulitan dan juga menjadi kendala besar dalam berbagai proses. Nah, pada subsektor minerba, adanya target investasi berdasarkan rencana kerja dan anggaran biaya pertambangan pada tahun 2020 sebesar $7,75 miliar, namun realisasinya hingga bulan Oktober baru mencapai $2,89 miliar. Ini menyulitkan adanya tekanan yang menjadi penyebab jauhnya realisasi dari target yang diharapkan. Angka realisasi tersebut menunjukkan investasi pada tahun ini jauh lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai 6,50 miliar. Nah, berikut ini adalah tabel perkembangan pemasukan permintaan pada sektor pertambangan yang sangat disayangkan sepanjang tahun 2020 ini dikarenakan adanya wabah pandemi COVID-19 sehingga tak hanya mengakibatkan permintaan saja yang menurun curam, tapi juga harga cenderung jatuh. Nah, sejauh ini dampak COVID-19 sepanjang tahun 2020 di Indonesia, perang dagang antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat sejak tahun 2019 membuat terpuruknya permintaan komoditas pertambangan di Indonesia sehingga berkurangnya permintaan secara year to date. Indeks sektor pertambangan terkoreksi adalah 7,52%. Pergerakan ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan kinerja indeks harga saham gabungan yang secara year to date terkoreksi 7,82%. Di Indonesia, industri minyak dan gas bumi memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan untuk APBN yang juga memberikan sumbangan bagi ekonomi lokal di daerah-daerah di mana tempat kegiatan eksplorasi, produksi, penggilingan maupun pendistribusian berlangsung dan terpenting adalah menghasilkan BBM sehingga pergerakan untuk beberapa bidang sektor kehidupan. Namun, industri migas justru tidak kalah terpuruknya karena menghantam gelombang pandemi COVID-19. Banyak sekali perusahaan migas yang juga mengalami kerugian sepanjang semester 1 pada tahun 2020. Salah satu perusahaan besar migas yaitu PT ExxonMobil dan yang dalam laporan yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2020 menyampaikan kerugian sebesar 1,1 miliar. Nah, minyak tersebut akibat oversupply minyak dunia, namun melemahnya permintaan karena pandemi COVID, contohnya kebijakan lockdown di berbagai negara yang menyebabkan minimnya aktivitas perjalanan wisata maupun mobilitas pekerjaan sehingga menurunnya permintaan bahan bakar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akibat kerugian tersebut, nilai saham anggota Big Oil dilusi sebesar $0,26 per lembar sahamnya. Nah, berikut ini grafik summary yang ditunjukkan oleh Department of Energy. Menurunnya permintaan akan minyak dunia yang mensuplai penggiringan sebagai dampak pandemi COVID-19.
Nah, dari gambar tersebut menunjukkan perkembangan dari pasokan minyak dunia baik mentah dan juga BBM. Bukan hanya permintaan saja yang menurun curam, namun juga harga yang turut jatuh, bahkan hingga mengalami titik terendah yang pernah dialami oleh industri minyak dunia. Harga minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI yang menjadi benchmark bagi harga minyak di Amerika Serikat itu bahkan dijual di future market dengan harga di bawah US dollar minus 36,67 untuk delivery pada Mei 2020. Kejadian pada WTI tersebut adalah kuartal pertamanya terjadi. Dampak juga pada gambar menyatakan bahwa gambar minyak sepanjang 2020 itu meluncur turun harganya. Nah, sulit dipahami oleh banyak pihak manapun. Dari paparan penjabaran di atas mengenai kondisi saat ini dapat menyebabkan iklim investasi di perusahaan sektor pertambangan cenderung kurang baik sehingga pada akhirnya akan berdampak tidak sehat dalam pengelolaan kinerja keuangan perusahaan. Tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan keputusan investasi dan juga keputusan pendanaan. Nah, alasan peneliti memilih perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian ini adalah karena perusahaan pertambangan merupakan salah satu pilar kegiatan ekonomi di Indonesia. Perusahaan pertambangan itu memegang peran penting karena jumlah penduduk yang berprofesi di sektor pertambangan itu mencapai 1,6 juta orang dengan kontribusi sebesar 11,78% terhadap GDP Indonesia. Apabila harga minyak dunia mengalami penurunan, maka akan berdampak pada penurunnya laba emiten saham sektor pertambangan minyak dan gas. Nah, fluktuasi harga minyak itu akan sangat berpengaruh dan di sektor migas dan juga menjadi sentimen yang tidak dapat dihindari. Berdasarkan fenomena yang dijabarkan di atas, agar investor tidak mengalami kerugian investasi, maka perlu adanya suatu indikator yang harus diketahui dengan menggunakan suatu bantuan alat ukur. Terdapat sejumlah alat ukur yang dapat digunakan oleh para analisis dan juga investor dalam menganalisis kesehatan keuangan suatu perusahaan itu, bahkan seperti suatu industri itu seperti analisis rasio, analisis struktur modal, penilaian modal kerja, analisis potensi kebangkrutan Altman, Springate model, dan Tobinski ratio. Nah, Tobinski ratio adalah pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan dua penilaian aset yang sama. Tobinski merupakan rasio dari nilai pasar aset perusahaan yang diukur oleh nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan hutang terhadap replacement cost dari aktiva perusahaan. Salah satu informasi penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan itu adalah laporan keuangan. Nah, secara umum laporan keuangan itu bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat suatu tertentu ataupun periode tertentu. Nah, kinerja keuangan perusahaan ini dipengaruhi oleh banyak sekali faktor, salah satunya itu adalah pertumbuhan aset perusahaan. Informasi tentang adanya pertumbuhan aset ini merupakan tingkat perubahan, yakni penurunan atau peningkatan total aset yang dimiliki dari suatu perusahaan itu dalam periode waktu tertentu. Nah, oleh karena itu, pertumbuhan aset itu dapat menggambarkan perkembangan perusahaan yang terjadi. Agar pertumbuhan aset cepat tidak memiliki arti pertumbuhan biaya yang kurang terkendali, maka dalam mengelola pertumbuhan aset, perusahaan harus memiliki pengendalian operasi dengan menekankan pada pengendalian biaya. Selain tingkat pertumbuhan aset, struktur aktiva juga tidak kalah penting dalam sebuah perusahaan. Struktur aktiva itu mempengaruhi sumber-sumber pembiayaan dalam beberapa cara. Struktur aktiva itu merupakan perbandingan antara aktiva tetap dengan total aktiva yang dapat menentukan besarnya alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva. Nah, struktur aktiva itu menggambarkan sebagian jumlah aset yang dapat dijadikan sebagai jaminan. Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar itu akan lebih mudah mendapatkan akses ke sumber dana karena besarnya aset tetap dapat dijadikan sebagai jaminan utang perusahaan. Nah, menurut Ani 2014, aktiva tetap itu dianggap sebagai kapasitas produktif dalam perusahaan manufaktur yang digunakan untuk menghasilkan penjualan dan juga keuntungan. Maka perusahaan dengan aset tetap yang besar itu dia akan menghasilkan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar menunjukkan bahwa kinerja perusahaan itu baik. Nah, ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan gambaran sebagian besar atau kecilnya sebuah perusahaan melalui besarnya total aset yang dimiliki. Perusahaan besar cenderung lebih mudah untuk mendapatkan
pendanaan dari internal maupun eksternal, pendanaan tersebut akan mendukung kegiatan operasional perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya corporate social responsibility. Itu adalah suatu bentuk pertanggungjawaban untuk stakeholder eksternal maupun internal yang diberikan oleh perusahaan. Jadi, corporate social responsibility ini merupakan bentuk sustainability reporting atau laporan berkelanjutan, di mana laporan ini berisi informasi tentang aspek sosial, lingkungan, dan keuangan sekaligus. Hal ini juga menjadi penting karena pada saat ini dikemukakan bahwa pemberian modal atau investasi itu memiliki ketertarikan terhadap laporan tahunan. Nah, ukuran perusahaan itu merupakan faktor yang dapat menentukan kinerja keuangan suatu perusahaan, karena semakin tinggi profitabilitas, maka akan menarik investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan. Jika para investor telah menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, maka harga saham perusahaan akan meningkat dan secara langsung berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan. Nah, dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur melalui total aset yang dimiliki. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur melalui total penjualan yang dimiliki. Dhani dan Utama 2017 mengungkapkan pertumbuhan aset mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobinski, yang berarti semakin cepat pertumbuhan aset suatu perusahaan itu akan mengakibatkan nilai perusahaan semakin tinggi. Nah, sedangkan menurut Susanti 2016, pertumbuhan aset itu adalah pertumbuhan aset itu tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Untuk selanjutnya itu menurut Mandalika dan pribadi menunjukkan bahwa struktur aktiva itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila struktur aktiva meningkat, maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Carlina 2019, itu menunjukkan bahwa struktur aktiva tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai perusahaan yang diukur dengan Tobinski. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Murah itu menyatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh negatif signifikan dengan nilai perusahaan yang diukur dengan Tobinski. Menurut selanjutnya adalah corporate social responsibility. Itu mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tobinski menurut Ardianto dan juga menurut Ratih dan Setiarini. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati dan juga Mediawati, itu mengatakan bahwa corporate social responsibility itu tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tobinski. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan juga Sari, Reswita, Rahim, dan Rahmawati itu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Tobinski. Sementara penelitian oleh Pangesti, Nancy, dan kawan-kawan itu menyatakan bahwa ukuran perusahaan itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tobinski. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwarno dan Omariyah, serta Suwardani dan Dwi Astuti, itu menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Tobinski. Berdasarkan dari fenomena yang terkait kinerja perusahaan pertambangan yang telah dijelaskan dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh tingkat pertumbuhan aset, struktur aktiva, corporate social responsibility, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali pada perusahaan pertambangan yang tahun terbaru dengan judul Pengaruh tingkat pertumbuhan aset, struktur aktiva, corporate social responsibility, dan ukuran perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan di BEI periode 2018 sampai dengan 2020. Baik, untuk selanjutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama, banyaknya perusahaan migas yang mengalami kerugian sepanjang semester 1 pada tahun 2020. Itu salah satunya perusahaan besar migas yaitu PT ExxonMobil dalam laporannya yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2020 menyampaikan kerugian mencapai 1,1 M US dollar atau setara dengan 16 triliun hanya dalam satu semester karena turunnya harga minyak tersebut akibat oversupply minyak dunia namun melemahnya permintaan karena pandemi. Yang kedua, itu berdasarkan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan di antara lain adalah tingkat pertumbuhan aset, struktur aktiva, corporate social responsibility, dan ukuran perusahaan. Untuk selanjutnya itu adalah pembatasan masalah. Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini dilakukan di perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
yang mengeluarkan laporan selama 3 tahun. Yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini hanya periode singkat secara relatif antara tahun 2018 sampai dengan 2020. Kemudian yang ketiga, peran penelitian ini hanya memfokuskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, seperti tingkat pertumbuhan aset, struktur aktiva, corporate social responsibility, dan ukuran perusahaan. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah bagaimana pengaruh tingkat pertumbuhan aset terhadap kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh struktur aktiva terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja perusahaan. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian untuk selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh tingkat pertumbuhan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh struktur aktiva terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja perusahaan. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Untuk selanjutnya itu adalah manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai masalah yang mempengaruhi kinerja perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang. Yang kedua, manfaat praktis bagi penulis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu menambah pengetahuan peneliti terkait pengaruh tingkat pertumbuhan aset, struktur aktiva, corporate social responsibility, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Selain itu juga menambah kemampuan serta keterampilan berpikir dalam hal menyelesaikan masalah sehingga berguna di masa mendatang. Kemudian yang kedua, bagi investor diharapkan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dan juga selanjutnya mengubah penilaian bahwa profit adalah indikator utama dalam membawa organisasi menjadi lebih baik, khususnya pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan stimulus secara proaktif sebagai pengontrol atas aktivitas perusahaan sektor pertambangan yang dilakukan di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka masing-masing. Baik, untuk selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama adalah teori stakeholder. Teori stakeholder merupakan teori yang menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para stakeholder. Nah, teori stakeholder itu menunjukkan bahwa penting bagi perusahaan untuk bergerak memperoleh keuntungan pasar dalam mencapai kinerja yang unggul dalam bisnis mereka. Dalam penelitian ini, menggunakan teori stakeholder dengan mempertimbangkan bahwa kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilihat dalam laporan keuangan dan juga analisisnya bertujuan untuk memberikan informasi dalam penelitian kinerja perusahaan, informasi mengenai sumber daya perusahaan atau aset dan juga perubahan di dalamnya. Untuk kreditor dan juga investor, informasi ini dapat berguna untuk dapat menentukan keputusan dan juga keputusan yang tepat, dan kemudian dengan sumber-sumber pendanaan yang tepat dan kinerja perusahaan yang baik akan menghasilkan nilai perusahaan yang baik pula. Nilai perusahaan yang baik ini menjadi harapan bagi para stakeholder. Dalam penelitian ini, teori-teori yang mendukung juga ada yang pertama, teori sinyal. Nah, teori sinyal mengungkapkan bahwa pihak internal perusahaan itu memiliki informasi yang lebih baik mengenai kondisi perusahaan sehingga akan terdorong untuk mempublikasikan informasi tersebut untuk menarik para calon investor agar berkenan menanamkan modalnya. Kemudian dalam teori sinyal, laporan keuangan dianggap relevan apabila mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi para pengguna serta memiliki kandungan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan. Teori sinyal ini menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar. Dengan demikian, pasar dapat diharapkan membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan berkualitas buruk. Nah, kemudian teori yang pendukung lainnya adalah teori
trade-off theory yang menyatakan semakin besar perusahaan, semakin besar penggunaan hutang karena perusahaan besar memiliki resiko lebih kecil. Hal ini juga terkait kemudian perusahaan besar untuk akses ke pasar modal dan juga adanya argumen bahwa perusahaan besar sangat sulit untuk mengalami kebangkrutan. Nah, dalam Novitasari dan Krisnando 2021 itu bahwa dalam teori trade-off itu dijelaskan bahwa apabila posisi struktur aktiva berada di titik bawah optimal, maka setiap penambahan utang itu akan meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, apabila posisi struktur aktiva berada di atas titik optimal, maka setiap penambahan utang itu akan menurunkan nilai perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi aktivitas perusahaan, maka akan semakin banyak perusahaan menggunakan dana dari pihak eksternal. Hal ini dikarenakan aset yang digunakan oleh perusahaan itu perusahaan untuk menghasilkan penjualan tinggi dan juga laba diperoleh perusahaan juga tinggi. Sehingga di perusahaan itu akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Dalam hal ini akan mempermudah perusahaan memperoleh tambahan modal dari pihak investor dan juga kreditor. Kemudian untuk selanjutnya adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan adalah kemampuan sebuah perusahaan mengelola sumber daya yang ada sehingga dapat memberikan nilai kepada perusahaan tersebut. Dengan mengetahui kinerja perusahaan, kita dapat mengukur tingkat efisiensi dan juga produktivitas perusahaan tersebut. Di samping itu juga penilaian kinerja keuangan perusahaan itu bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana perkembangan suatu perusahaan. Nah, Tobinski adalah indikator untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan yang menunjukkan suatu performa manajemen dalam mengelola aset perusahaan. Menurut Rahmawati dan Topo Wijaya, nilai Tobinski menggambarkan suatu kondisi peluang investasi yang dimiliki oleh perusahaan atau potensi pertumbuhan perusahaan. Sehingga Tobinski dipilih sebagai alat ukur untuk mengukur nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, pertumbuhan dinyatakan sebagai pertumbuhan total aset, di mana pertumbuhan aset di masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang dan pertumbuhan yang akan datang. Growth adalah pertumbuhan, penurunan atau peningkatan total aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pertumbuhan aset menggambarkan pertumbuhan aktiva perusahaan yang akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan, yang meyakini bahwa persentase perubahan total aktiva itu merupakan indikator yang lebih baik dalam mengukur growth perusahaan. Kemudian yang kedua, struktur aktiva. Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset yang diharapkan, semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, pertumbuhan perusahaan itu sangat diharapkan oleh pihak internal maupun eksternal suatu perusahaan karena dapat memberikan suatu aspek yang positif bagi mereka. Nah, adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah struktur aktiva. Nah, struktur aktiva atau aset itu secara resmi didefinisikan sebagai manfaat ekonomi masa mendatang yang cukup pasti yang dikuasai oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Nah, struktur aktiva itu merupakan proporsi aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, struktur aktiva mempengaruhi sumber-sumber pendanaan dalam beberapa cara. Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar itu dapat menggunakan hutang dalam jumlah yang besar. Perusahaan dengan skala yang besar memiliki permintaan produk yang banyak sehingga akan mempunyai aktiva jangka panjang dalam jumlah yang besar. Kemudian yang selanjutnya Corporate Social Responsibility. Nah, CSR atau Corporate Social Responsibility adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan juga sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, tanggung jawab sosial atau CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan juga lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri. Kemudian untuk selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar perusahaan terkait.
Nah, perusahaan yang memiliki total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar, maka semakin besar pula size itu. Semakin besar total aset, maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan, semakin banyak juga perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi pasar, maka semakin besar pula perusahaan dikenal dalam masyarakat. Menurut Guta 2018, adapun perhitungan ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan logaritma natural dan juga total penjualan adalah metode penelitian. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat ditarik 5 deskripsi umum hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah data tingkat pertumbuhan aset memiliki skor minimum min 52,09, skor maksimum 34,06, dan skor rata-rata 0,87 dengan standar deviasi 19,46. Standar deviasi lebih besar dari skor rata-rata menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan aset sebaran skornya semakin jauh dari skor rata-rata yang mengindikasikan data tingkat pertumbuhan aset bervariasi atau mempunyai fluktuasi yang besar. Untuk selanjutnya adalah uji normalitas. Berdasarkan tabel, ditunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,074. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 untuk statistik Kolmogorov-Smirnov Z. Berdasarkan kriteria uji normalitas, data terdistribusi normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Kemudian untuk selanjutnya adalah uji multikolonialitas. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel bebas itu lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10. Nilai toleransi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Kemudian untuk selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai signifikansi antara variabel bebas dengan absolut residual atau ABS lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang selanjutnya adalah uji autokorelasi. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai Darwin-Watson sebesar 1,986, nilai tabel Darwin-Watson adalah alpha 0,05, N30, K4 adalah DU 1,739. Nilai Darwin-Watson berada di antara DU dan 4 min DU atau 1,739 kurang dari 2220 kurang dari 261. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam regresi linear tidak ada autokorelasi. Untuk selanjutnya adalah analisis koefisien determinasi. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,658. Hal ini menunjukkan bahwa 65,8% variabel kinerja perusahaan dipengaruhi oleh variabel tingkat pertumbuhan aset, struktur aktiva, corporate social responsibility, dan ukuran perusahaan, sedangkan 34,2% lainnya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Baik, untuk selanjutnya adalah uji hipotesis. Sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka berdasarkan tabel, hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengujian hipotesis pertama itu menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan aset memiliki nilai signifikansi uji T sebesar 0,003, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua adalah hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa struktur aktiva memiliki nilai signifikansi uji T sebesar 0,034, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H2 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa corporate social responsibility memiliki nilai signifikansi uji T sebesar 0,008, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H3 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi uji T sebesar 0,029, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H4 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Nah, untuk selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hipotesis terkait dengan pengaruh tingkat pertumbuhan aset, struktur aktiva, corporate social responsibility, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai dengan 2020, itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, tingkat pertumbuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua, struktur aktiva berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, corporate social responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang keempat, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Adapun saran yang bisa saya berikan adalah yang pertama, itu hasil penelitian menunjukkan variabel paling dominan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan adalah tingkat pertumbuhan aset yang ditunjukkan dengan nilai standardized koefisien beta itu paling besar, yaitu 0,521. Hal ini memberikan saran kepada manajemen perusahaan sektor pertambangan yang ada di BEI memfokuskan tingkat pertumbuhan aset untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Caranya, manajemen perusahaan harus terus mencari cadangan tambang dengan melakukan akuisisi perusahaan tambang yang potensial. Cara lain dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan eksplorasi dan meningkatkan rencana penambangan yang dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan cadangan tambang. Selain itu, manajemen perusahaan juga harus meningkatkan kapasitas logistik dan juga mode transportasi untuk memudahkan proses pengangkutan bahan tambang. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan aset sehingga kinerja perusahaan diharapkan dapat meningkat. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan koefisien derpenta sebesar 0,658, hal ini menunjukkan bahwa 65,8% variabel kinerja perusahaan dipengaruhi oleh tingkat variabel pertumbuhan aset, struktur aktiva, dan corporate social responsibility dan ukuran perusahaan, sedangkan 34,2 itu dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan demikian, disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel yang lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Kemudian yang ketiga, itu di BEI sebagai regulator pasar modal di Indonesia harus memperhatikan perkembangan regulasi untuk menunjang peningkatan kinerja perusahaan. Perubahan regulasi harus dilakukan sesuai dengan perubahan perundang-undangan, terutama yang mengatur terkait kewajiban penyelenggaraan public expose, di mana perusahaan tercatat wajib melakukan public expose tahunan paling kurang 1 kali dalam setahun, dan public expose insidensial atas permintaan bursa. Perusahaan tercatat juga wajib menyampaikan materi public expose kepada bursa yang antara lain meliputi yang pertama, telaah kinerja keuangan dan operasi yang terkini yang dapat digunakan, diungkapkan. Kemudian yang kedua, itu kendala-kendala yang dihadapi termasuk kondisi ketidakpastian. Yang ketiga, upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan tercatat. Kemudian keempat, kinerja perusahaan tahun berjalan. Yang kelima, proyeksi keuangan disertai dengan hasil review dari akuntan publik. Kewajiban ini dilakukan untuk dapat dilakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan oleh pemodal, analis, dan juga wakil anggota bursa efek, sehingga ketika kinerja perusahaan menurun pasti akan terlihat apakah monitoring yang dilakukan Dewan Perusahaan semakin ketat atau tidak. Public expose juga akan berkontribusi pada cara pengusahaan meningkatkan kualitas good corporate governance yang telah mereka jalankan selama memberitahu bagaimana seharusnya Dewan Komisaris melakukan pengawasan ketika kinerja perusahaan itu menurun. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.